Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Manchester United akan kembali bertanding nih ya di hari Sabtu sore, jadi hari Sabtu malam Ahad nih waktu Indonesia, waktu yang pas ya karena besoknya kan libur bagi Sobat Football United yang memang libur tapi yang ada aktivitas. Gua doakan semoga lancar-lancar aktivitas positifnya, sehat-sehat selalu sekeluarga. Manchester United akan menjamu Bournemouth. Ya kalau dari ukuran klubnya Manchester United sangat wajar diunggulkan, tapi jangan lupa ini Premier League, segala sesuatunya sangat mungkin terjadi. Manchester United sendiri menurut gua memang pertandingan terakhir menghadapi Chelsea tampil luar biasa, meraih 3 poin. Penampilannya, permainannya pun juga sangat enak untuk disaksikan. Tapi belum ada jaminan ya sampai mereka ya bermain menghadapi Bournemouth. Musim lalu Erik ten Hag sudah pernah menghadapi Bournemouth, skornya sangat telak 3-0. Pertandingan dilangsungkan pada saat itu di hampir-hampir mirip ya. Kali ini kan di bulan Desember, musim lalu di bulan Januari. 3 gol dari Luke Shaw, Rashford dan juga Casemiro memberikan kemenangan 3-0, 3 poin Manchester United. Nah, akankah Bournemouth mudah untuk diatasi kali ini di Old Trafford? Belum tentu. Kenapa ini? Bournemouth di 4 pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United tidak tersentuh kekalahan. Mereka mengatasi Newcastle di kandang sendiri ya 2-0. Mereka 2 kali menang tandang luar biasa menghadapi Sheffield United dan juga Crystal Palace, dan mereka menahan tim yang sedang naik daun ya, Aston Villa. Catatan lainnya dari gua adalah semenjak dari tanggal 21 Oktober, artinya hampir 2 bulan yang lalu ya, Bournemouth di setiap pertandingannya mereka selalu mampu mencetak gol. Termasuk ketika mereka kalah telak 6-1 menghadapi Manchester City, mereka tetap bisa mencetak gol. Ini harus diwaspadai oleh Manchester United yang kebalikannya nih ya. Di 3 pertandingan berurutan setelah mereka clean sheet menghadapi Everton, mereka selalu kebobolan di semua ajang. 3 kali kebobolan menghadapi Galatasaray, kebobolan 1 menghadapi Newcastle, dan juga kebobolan 1 ketika menghadapi Chelsea. Bournemouth memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Lini belakang Manchester United harus tampil ekstra waspada. Nah, Manchester United sendiri menurut gua butuh kemenangan ya untuk bisa terus berada di jalur perburuan tiket Eropa, Liga Champions terutama, karena ini merupakan klasemen sampai dengan video ini gue bikin. Manchester United berada di peringkat ke-6, hanya selisih 3 poin dengan Manchester City di peringkat ke-4 dan selisih 5 poin dengan Aston Villa. Jadi di pertandingan-pertandingan seperti ini, artinya menghadapi tim yang peringkatnya jauh di bawah ataupun di bawah Manchester United, inilah Manchester United harus bisa mendulang poin, karena ketika Manchester United menghadapi tim yang peringkatnya di atasnya, sejauh ini masih belum bisa stabil nih, bahkan poin yang dihasilkan masih belum bisa maksimal. Sehingga jangan lupa liga ini adalah poin demi poin ya, baik itu menghadapi tim besar, tim kecil, tim sedang, yang akhirnya akan dikumpulkan di akhir musim nanti, dan ini yang akan menentukan peringkat. Karena itu menurut gue Manchester United harus bisa stabil ini ya dalam mengumpulkan poin maksimal, terutama apalagi ketika bermain di kandang sendiri, termasuk hari Sabtu nanti ketika menghadapi Bournemouth. Bournemouth sendiri ketika di pertandingan terakhir menghadapi Crystal Palace, mereka tampil luar biasa, expected goals mereka tinggi. Ball possession mereka lebih banyak Crystal Palace ya. Tapi bagaimana mereka ini efektif di serangan-serangan yang mereka lakukan sehingga mereka mampu mengatasi dengan skor 2-0. Ada 3 pemain yang menurut gue ini cukup menarik ya. Karena kenapa? Karena sebelum ini artinya di klub-klub sebelumnya gue perhatikan pemain ini. Pertama adalah Justin Kluivert. Justin Kluivert sudah dari tahun 2016-2017. Dia ini merupakan salah satu prodigi, pemain muda talenta luar biasa di Ajax. Anak dari legenda Ajax, Patrick Kluivert. Gue ingat salah satu momentum yang menarik adalah ketika Manchester United menang Europa League menghadapi Ajax.
Justin Kluivert ini didatangi oleh Jose Mourinho, dan ada perbincangan yang menunjukkan Jose Mourinho ini berminat terhadap pemain ini. Namun ya mereka tidak pernah bertemu di Manchester United setelahnya, artinya Justin Kluivert tidak datang ya di Old Trafford. Pemain ini naik turun, cedera sempat mengganggu sehingga dia juga sempat berpindah-pindah tim. Tapi bagaimana penampilannya di beberapa pertandingan di Bournemouth ini cukup menarik. Ini harus diwaspadai ya. Pemain ini dia punya pengalaman, dia punya kualitas yang bagus juga. Lalu dua pemain, Luis Sinisterra dan juga Marco Senesi. Ini sangat akrab dengan, ya gue sering saksikan. Kenapa? Karena sebelumnya beberapa musim yang lalu mereka berdua ini bermain di klub yang gue support di Belanda, yaitu adalah Feyenoord. Luis Sinisterra gue ingat betul datang dengan usia yang masih sangat belia dari Kolombia ke Rotterdam, sampai dia berkembang di Feyenoord sebelum akhirnya dia pindah ke Liga Premier Inggris di Leeds United. Menurut gue salah satu penghambat besar ya dari Luis Sinisterra adalah cedera demi cedera yang dialami dari pemain ini. Namun demikian, secara kualitas dia memiliki kecepatan, dia memiliki ketajaman, dia memiliki keberanian. Jadi harus diwaspadai, terutama oleh bek kanan Manchester United nanti siapapun yang diturunkan. Dan Marco Senesi ketika di Feyenoord dia menjadi kapten, julukannya adalah gladiator karena dia seorang petarung. Ini hampir mirip dengan Lisandro Martinez, sama-sama dari Argentina, sama-sama bek tengah sebelah kiri, ukurannya tidak begitu besar ya, tapi punya determinasi, agresivitas yang tinggi. Ya musim panas tahun lalu ketika Manchester United masih meraba-raba siapa yang akan didatangkan ya untuk posisi bek tengah. Bagi sobat Football United yang ingat, gue juga sempat menyebutkan nama Marco Senesi. Seandainya memang Manchester United gagal untuk mendapatkan Lisandro Martinez, karena pada saat itu ada beberapa klub juga kan yang mengincar Licha Martinez ini. Dan Marco Senesi menurut gue memiliki, walaupun tidak identik ya, tapi memiliki ada beberapa kesamaan atribut dengan seorang Lisandro Martinez. Dia juga suka overlap dan dia juga punya kemampuan mencetak gol. Jadi pemain ini juga merupakan pemain yang harus diwaspadai. Ya gue paham ya, artinya kalau memang mereka pemain bagus banget pasti mereka akan memperkuat tim yang lebih besar lagi. Tapi bagaimana pada saat itu memang tawaran yang datang ke Feyenoord bukan dari tim besar ya, dan mereka nampaknya juga ingin sudah merasa cukup di Rotterdam, sudah merasa cukup di Eredivisie, dan mereka ingin mencicipi tantangan di liga lainnya. Dan oleh karena itulah ya mereka sekarang bermain di Liga Inggris dengan harapan tentu saja ini menjadi batu loncatan mungkin ya untuk ke klub selanjutnya. Tapi menurut gue again 3 pemain ini sangat menarik, dan ya menurut gue juga harus diwaspadai oleh Manchester United. Dan ketika menghadapi Crystal Palace, balik lagi ya bagaimana 3 pemain ini memiliki posisi yang berbeda, di mana Justin Kluivert lebih banyak bergerak di sayap kanan, Luis Sinisterra agak sedikit lebih ke tengah, dan Marco Senesi ya, pemain nomor 25 itu juga bermain tidak terlalu ke belakang nih. Dia juga sering sekali melakukan overlap ke depan, dan ini sekali lagi harus diwaspadai terutama di daerah kanan Bournemouth, artinya sisi kiri Manchester United, di mana ketika menghadapi Crystal Palace mereka menempatkan cukup banyak pemain di sana, sehingga ya sekali lagi lini kiri dari Manchester United ini harus diperhatikan. Gua memperkirakan ya mungkin Bournemouth akan lebih banyak juga seperti tim lainnya ketika bermain di Old Trafford bertahan di belakang. Dan salah satu pengalaman dari Manchester United mungkin yang terakhir ya sebelum pertandingan inilah menghadapi tim dengan gaya permainan bertahan banget di Old Trafford adalah ketika menang menghadapi Luton. Di situ gue lihat siapa-siapa saja yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Ini dia pemain-pemain yang diturunkan. Tentu saja Christian Eriksen tidak tersedia ya karena cedera. Tapi pemain lain menurut gue ya bisa saja ditampilkan oleh Erik ten Hag. Nah, mengenai siapa-siapa saja yang ditampilkan oleh Erik ten Hag, ya gue paham, yes gue tahu ada beberapa pemain yang sekarang ini tidak jadi favorit di mata fans. 2 pemain, Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. Namun, apakah mereka harus terus dipinggirkan dan tidak diberi kesempatan? Mungkin itu bukan jadi keputusan yang bijak. Kenapa? Padatnya jadwal dari Manchester United. Bahkan di bulan Desember ini ada beberapa partai besar menurut gue ya.
bagi klub Manchester United. Sehingga kedalaman skuad rotasi ini akan memegang peranan yang penting. Manchester United faktanya saat ini bagaimana kedalaman skuad ini sedang dalam situasi yang dangkal. Sehingga Erik ten Hag harus betul-betul mengatur. Tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain di atas lapangan, 13 pemain di skuadnya. Enggak, harus lebih dari itu. Artinya semua pemain ya harus siap diturunkan, dan Erik ten Hag harus bisa memanfaatkan pemain-pemain tersebut, harus bisa mendorong kapasitas dari para pemain tersebut sehingga treatment dan lain-lain ya harus dilakukan. Yes, sekali lagi gue paham fans ada ya pendapat ya kan, tapi gue juga iya sih, artinya kalau mengaca pertandingan terakhir terutama ya ketika menghadapi Newcastle, dua pemain ini nggak banget gitu loh. Tapi apakah mereka akan diparkir terus dan hanya mengandalkan Garnacho saja ya kan, Anthony saja, Rasmus Højlund saja? Ini menurut gue juga akan menjadi sesuatu yang sangat riskan, katakanlah demikian, karena melihat padatnya jadwal Manchester United ya di bulan Desember, terutama nanti di penghujung tahun. Lalu juga ada partai-partai besar nih, dan kalau gue tandain di sini ya bagaimana 3 hari setelah menghadapi Bournemouth, Manchester United menghadapi laga harus menang menghadapi Bayern Munchen. Lalu setelahnya 5 hari setelahnya Manchester United akan tandang ke Anfield, laga berat di mana musim lalu Manchester United kalah cukup telak ya di sana. Sehingga sekali lagi harus diatur. Dan bagaimana nih formasi komposisi yang diturunkan ketika menghadapi Bournemouth? Ini dia menurut gua perkiraan dan juga pengharapan dari gua ya. Manchester United ketika menghadapi Chelsea pakai 4-1-4-1, tapi menurut gua ketika menghadapi Bournemouth mungkin akan kembali lagi menjadi 4-2-3-1. Salah satu alasannya adalah ya berkaca ketika menghadapi Luton, Manchester United butuh pemain yang bisa mengalirkan bola lebih ya dengan kualitas yang lebih bagus. Respect kepada seorang Sofyan Amrabat, tapi gue menilai seorang Kobbie Mainoo punya kemampuan untuk melakukan ya menjemput bola, mengalirkan bola dengan lebih cepat, dengan gaya yang berbeda yang menurut gue mungkin lebih pas ketika menghadapi Bournemouth, dan akan diduetkan dengan ya top skor Manchester United di Premier League saat ini adalah seorang Scott McTominay. Di belakang Wan-Bissaka di kanan ya, laga menghadapi Chelsea Dalot, dan menurut gue ada waktu rotasi mungkin bisa dipakai seorang Aaron Wan-Bissaka di sana. Dan di kiri Luke Shaw ditempatkan lagi di posisi bek kiri. Tadi gue sudah jelaskan ketika menghadapi Crystal Palace bagaimana Bournemouth ini sangat kuat di sisi kanannya, dan memainkan Jonny Evans yang di pertandingan sebelumnya juga sudah diturunkan kan oleh Erik ten Hag. Harry Maguire dan Andre Onana tidak ada perubahan di sana. 3 gelandang serang Anthony, Bruno Fernandes, Garnacho, dan juga Rasmus Højlund. Gua lingkari 3 pemain ya, Højlund, Garnacho, dan Luke Shaw. Kenapa? Karena 3 pemain ini menurut gua posisinya ya harus dirotasi. Kenapa? Ini dia. Manchester United absennya banyak banget nih. Masih banyak yang absennya belum bisa tersedia. Amad Diallo sudah kembali, tapi menurut gua mungkin akan belum bisa diturunkan, dan pemain-pemain lain ini masih ya tidak tersedia, sehingga kedalaman sekali lagi ini sangat dangkal di Manchester United. Rotasi harus dilakukan. Luke Shaw mungkin nanti bisa di cover dengan Sergio Reguilon, lalu Alejandro Garnacho. Menurut gua Marcus Rashford, tidak ada pilihan lain. Rasmus Højlund mungkin juga gua nggak tahu ya apakah Anthony Martial atau Facundo Pellistri atau Hannibal Mejbri, tapi yang jelas rotasi itu tetap harus dilakukan, tidak bisa tidak. Ini kompetisi yang masih panjang, ini maraton, segala resource ya, termasuk pemain-pemain dan lain harus dimaksimalkan betul. Dan khusus untuk hal tersebut ya gua berharap pemain ini bisa berubah attitude-nya. Musim lalu dia membuktikan dia bisa. Musim ini gue gak tahu ada apa. Marcus Rashford. Gue berpikir dia dicadangkan dulu, iya. Tapi ketika dia diparkir terus-terusan, enggak. Menurut gue sharingan amatiran. Kenapa? Musim lalu dia sudah menunjukkan dia bisa, dan dengan situasi dia mendapatkan perpanjangan kontrak, gaji yang tinggi,
ya dia harus membuktikan di atas lapangan. Treatment dari Erik ten Hag, by the way, ketika menghadapi Chelsea gue suka banget. Satu, dia dicadangkan. Kedua, dia diturunkan di menit-menit terakhir ya, dengan harapan ya dia harus bergerak, dia harus berlari di depan fans Manchester United di Old Trafford. Diberikan dia posisi di depan sehingga ya dia sebenarnya tidak harus covering terlalu jauh, tapi dia tetap harus melakukan pressing seperti yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Dan menurut gue ini treatment yang bagus. Menghadapi Bournemouth, harapan gue tetap dicadangkan dengan kemungkinan untuk diturunkan. Karena sekali lagi, rotasi itu sangat penting bagi Manchester United. Tidak bisa dilihat hanya partai menghadapi Bournemouth saja. Tadi gue sudah tunjukkan ya bagaimana jadwal di bulan Desember ini sangat ketat, padat, dan juga bisa jadi sangat menantang juga bagi Manchester United. Kurang lebih demikian. Harapan gue bisa 3 poin. Semoga bisa mengulang skor yang diraih oleh Manchester United musim lalu, walaupun Bournemouth juga harus diwaspadai. Kurang lebih demikian. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.